Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Pradana dari Kampus IT Telkom Surabaya, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas SE02. Di sini saya akan menjelaskan materi logika matematika dengan judul kalkulus proposisi dan pembuktian logika. Yang pertama ini kita langsung bahas soal saja. Latihan 1. Di sini diminta untuk mendefinisikan proposisi atau kita baca saja soalnya. Misalkan I dan J ada dua interpretasi yang didefinisikan untuk proposisi atau macam berikut. Pertama itu ada syarat I P sama dengan true, dan interpretasi Q sama dengan false, interpretasi R sama dengan false. Terus syarat kedua itu ada J, interpretasi J, P, interpretasi J, P sama dengan false, interpretasi Q sama dengan false, dan interpretasi R sama dengan true. Nah, di sini itu kita menggunakan dua rumus. Setiap syaratnya kita memasukkan syarat-syaratnya dulu satu-satu. Pertama itu syarat pertama yang kita ambil, yang dimana interpretasi P-nya itu true dan sisanya false, dalam dua rumus berikut. Rumus pertama ini interpretasi P sama dengan true, interpretasi Q sama dengan false, interpretasi R sama dengan F. Rumus pertama itu P jika P implementasi Q atau R. Interpretasi A sama dengan, nah, di sini ini tuh ya. Di sini ini ada kita masukkan rumusnya ke dalam sini ya. Ini sama dengan interpretasi A ini ya. Terus kita bagi lagi supaya gampang dibaca, supaya masing-masing punya nilai. Terus interpretasi P implikasi Q atau interpretasi R. Nah, di sini R sudah memiliki nilai sendiri. Lanjut lagi, kita akan membuatkan nilai untuk dua ini. Nah, selanjutnya gini, jadinya interpretasi P implikasi interpretasi Q atau interpretasi R. Nah, di sini nih setelah kita menjabarkan rumusnya dan memberikan nilai pada masing-masing pada masing-masing formula. Nah, kita tinggal memasukkan saja syarat yang ada di sini. Kita tinggal kasih masuknya. P, interpretasi P adalah nilainya true, kita kasih masuk true. Implementasi interpretasi Q nilai false, kita kasih masuk juga. Atau interpretasi R bernilai false, kita kasih masuk. Nah, udah, kita langsung proses. Jika T maka F, jika true maka false, untuk nilainya itu adalah false. Setelah itu kita berproses lagi, false atau false bernilai false. Nah, untuk rumus kedua dengan syarat pertama seperti ini. Pertama itu kita buat sebagai rumus keduanya itu adalah B. Jadi interpretasi B adalah interpretasi P implikasi Q atau interpretasi Q interpretasi implementasi R. Dan kita sama seperti cara sebelumnya, kita kasih nilai pada masing-masing formula. Nah, interpretasi P aplikasi interpretasi Q atau interpretasi Q implementasi interpretasi R. Nah, setelah sudah diberikan nilai masing-masing, kita kembali lagi memasukkan nilai pada syarat pertama. Interpretasi B nilai true, implementasi
implementasi interpretasi Q bernilai false atau interpretasi Q interpretasi R bernilai false. Terus kita proses T interpretasi F false, implementasi F bernilai true. Setelah itu kita proses lagi F false atau truth, hasilnya truth. Gitu ya. Untuk syarat kedua kita lihat di sini, yaitu ada interpretasi P bernilai false, interpretasi J di sini itu sama seperti I interpretasi, tapi dia dibedakan supaya memudahkan kita untuk membacanya. Jadi ini dua nilai yang berbeda. Oke. J interpretasi P bernilai false, J interpretasi Q bernilai false, J interpretasi R bernilai true. Langsung saja kita memasukkan rumus syarat ini ke dalam rumus seperti rumus sebelumnya. P implementasi Q atau R. C interpretasi A sama dengan interpretasi nilai A ini. Oke. Setelah itu kita memberikan nilai pada masing-masing formulanya. Setelah kita berikan seperti rumusan tadi, seperti kita sudah memberikan masing-masing nilai, udah kita kasih masuk saja. Interpretasi P bernilai false, ya. Interpretasi J interpretasi Q bernilai false atau interpretasi R bernilai true. Nah, kita proses false implementasi false nilai truth, terus truth atau truth hasilnya truth. Lanjut lagi di rumus kedua, pada formula kedua, P implementasi Q atau Q implementasi R. Kita berikan lagi nilai pada masing-masing. Sudah dibuatkan nilai masing-masing, kita masukkan lagi syarat ke bagian-bagian ini. Interpretasi P bernilai false, interpretasi J bernilai interpretasi Q bernilai false atau interpretasi Q bernilai false, interpretasi R bernilai true. Sudah kita proses F implementasi F bernilai truth, false implementasi truth bernilai truth atau truth hasilnya truth. Udah, di sini ada latihan kedua. Di sini ini kita diminta untuk memeriksa formulanya, apakah itu dia bersifat absa, terpenuhi atau kontradiksi. Oke. Pertama ini pertama itu kita menggunakan formula P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Oke, kita buatkan tabel kebenaran. BP benar-benar. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan true false, tapi benar salah. Benar salah, benar salah. Negasi P salah, benar. Negasi Q benar salah, benar salah, benar. Oke, kebalikannya saja ya kalau negasi. Terus kita masukkan nilai yang telah kita dapat ke dalam formula ini. P atau Q. P benar itu nilainya benar, atau truth, false, truth.
false, truth, truth, false, false, false. Oke. Lanjut lagi, kita masukkan lagi nilai yang telah kita dapat ke dalam formula ini. Salah, 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 benar, salah, benar, salah, salah, benar, benar, benar. Setelah kita mendapatkan dua nilai ini, kita masukkan kepada formula terakhir ini. Oke, benar, salah, salah, benar, salah, salah, benar, salah, 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 benar, salah. Oke. Di sini kita bisa lihat pada formula terakhir itu semua kemungkinannya bernilai salah. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa formula yang di atas ini itu bersifat kontradiksi. Oke. Nah, apa bedanya absa, kontradiksi, terus terpenuhi? Jadi, absa itu sebenarnya nilainya semua ini harus bersifat truth atau benar. Nah, kalau terpenuhi itu dia ada benarnya, ada salahnya dalam formula itu. Oke, terus kalau kontradiksi itu dia bernilai salah semua. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini tuh sama, kita diminta untuk membuatkan mencari sifat dari formula yang ini. Oke, di sini bunyi formulanya itu P atau Q dan negasi R. Itu kita diminta untuk cari formulanya. Di sini karena ada tiga macam ya istilahnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan kemungkinan sebanyak 8. Ya, rumusnya seperti terakhir yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya. 2N. Nah, 2 pangkat N. Nah, itu rumusnya itu. N itu banyak dari ini. Macam-macamnya. Saya lupa sih namanya ini. Nah, setelah kita mencari nilai dari PQR, kita lanjut untuk mencari nilai-nilai penyusun ini. Dikasih R, kebalikan dari R, ada salah. Oh, saya salah di sini. Astaga. Di sini seharusnya benar ya. Di sini juga harusnya benar. Di sini harusnya salah. Di sini harusnya salah. Ya, nanti saya ubah dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini setelah saya ubah dan bagian sini juga saya ubah karena nilai yang ada di formula ini itu ada terkandung di sini juga di negasi R. Oke, lanjut saja. Setelah kita membuat atau mencari nilai negasi R tersebut, kita memasukkan nilai P dan Q dalam formula ini. Setelah kita memasukkan semuanya, kita memasukkan lagi nilai yang ada di formula ini ke dalam formula terakhir, yaitu P atau Q dan negasi R. Benar, salah, salah, benar dan benar, benar, benar dan salah, salah, benar dan benar, benar, benar dan salah, salah, benar dan benar, benar, salah dan salah, salah, salah dan benar, salah. Oke. Nah, di sini ini kalau misalnya kita tidak melihat formula terakhirnya itu bersifat benar semua atau mungkin bersifat hal semua, itu namanya terpenuhi. Ya. Kenapa terpenuhi? Ya seperti saya bilang tadi, kalau mereka bercampur antara benar dan salah, artinya itu formula ini bersifat terpenuhi dalam nilai ini. Oke, kita lanjut lagi. Latihan 3. Nah, latihan 3 ini agak panjang karena di sini ini kalau tidak salah itu disuruh untuk mencari
nilai kebenarannya seperti yang ini, namun dia itu tanpa menggunakan tabel kebenaran. Nah, jadi ini manual tanpa tabel kebenaran. Formula P implikasi Q atau Q implikasi R jika B implikasi P implikasi Q dan R itu itu diminta untuk cari nilainya ya, nilai kebenarannya, nilai absanya atau tidak. Oke, di sini kita misalkan rumus ini, rumus di atas tadi tidak absah, maka terdapat suatu interpretasi I yang mengakibatkan I bernilai dari formula tersebut itu bernilai false. Ini sebenarnya dalam soalnya itu tertulis absah, tapi kan kita tidak mengetahui apakah benar atau tidak. Jadi kita itu memisalkan saja ya. Kita memisalkan saja kalau ini bernilai tidak absah. Nah, ini bernilai tidak absah atau false. Nah, yang kedua, misalkan A itu bernilai P implikasi Q atau Q implikasi R, dan B P implikasi Q dan R. Nah, di sini kita itu membagi dua ya, yang dibatasi oleh B implikasi tersebut. Jadi kita membagi dua macam, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan kalau formula itu benar atau tidak ya. Nah, gini. Formula yang kita bisa tuliskan adalah A B implikasi B ya, seperti saya bilang tadi. Jadi bagian sisi kiri ini atau A diimplikasikan dengan sisi bagian kiri atau B. Nah, seperti ini. Berarti A diimplikasi B bernilai false. Seperti yang tadi dituliskan di nomor 1. Nah, ya kan? Nah, langkah ketiga, jika I bernilai A diimplikasi B atau false. Nah, di sini setelah kita menuliskan formula singkat dari formula ini, kita itu memberikan nilai kepada formula tersebut, yaitu ini, implikasi A B implikasi B, interpretasi A B implikasi B bernilai false. Nah, setelah kita memberikan kedua nilai ini, kita memberikannya masing-masing. Kita pecah lagi ya, jadi gini, interpretasi A nilai false dan interpretasi B bernilai truth. Nah, di sini ini kenapa A-nya bernilai false? Karena kalau kita memasukkan dalam formula yang ini, coba ya kita masukkan false berimplikasi truth, dia bernilai false. Nah, itu kita membuat istilahnya apa ya tadi, suatu perumpamaan yang valid untuk formula ini ya. Jadi kita di sini karena rumus biimplikasi ini ada dua kemungkinan untuk nilai false, yaitu jika A bernilai false dan B bernilai truth, atau A-nya itu bernilai truth dan B-nya itu bernilai false. Jadi itu ada dua kemungkinan yang nanti kita akan proses ya. Ini jadi terdapat dua kemungkinan yang akan kita proses. Nah, di situ dua kemungkinan ya. Karena untuk diimplikasi sendiri untuk mencapai nilai false itu ada dua cara. Antara A-nya itu bernilai truth dan B-nya bernilai false, atau A-nya bernilai false dan B-nya itu bernilai truth. Ya. Kita coba kemungkinan pertama, yaitu implikasi A
interpretasi A bernilai true dan interpretasi B bernilai false. Udah. Setelah kita buat perumpamaan begini, nah kita kembali lagi mengambil isi nilai B-nya tadi. Nilai B-nya tadi kan ini, ya, P implikasi Q dan R. Nah, jadi ini kan dia interpretasi B-nya ini bernilai false ya. Kalau interpretasinya bernilai false, maka isi penyusun formula ini harus bernilai atau harus membentuk false ya, harus membentuk nilai false. Di sini kita memasukkan jika interpretasi P bernilai truth dan interpretasi Q bernilai false dan interpretasi R bernilai false, itu akan menyusun interpretasi B-nya itu bernilai false ya. Coba kita kasih masuk truth implementasi false, dia kan bernilai false kan. Terus false dan RR-nya itu false bernilai false dan false bernilai false ya. Jadi nilai ini telah membentuk formula ini telah membentuk nilai yang kita sudah perumpamakan tadi ya, misalnya. Nah, jika nilainya itu bernilai false, kita itu memasukkan nilainya tadi ini setelah kita membuktikan bahwa nilai-nilai ini telah membentuk false pada interpretasi B. Nah, ini kita coba memasukkan ke dalam nilai yang ada A-nya ini. Itu rumus A itu adalah P implementasi Q atau Q implementasi R. Nah, itu kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula tersebut. Oke. P itu bernilai truth ya, P bernilai truth, Q bernilai false, kita memasukkan, terus Q-nya false, R-nya itu bernilai false. Jadi truth implementasi false itu nilainya false, terus false implementasi false bernilai truth. Lalu setelah di sini false dan di sini truth, false atau truth bernilai truth. Oke. Nah, di sini kan tadi dalam semisal kita membuatkan nilai perumpamaan gitu, ini kan interpretasi A itu bernilai truth yang gini ya. Nah, jika nilai penyusun yang ada di B itu telah membentuk truth di A, berarti tidak ada pernyataan bertentangan di dalam kemungkinan pertama ini ya. Di sini saya tulis hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan interpretasi A bernilai truth. Oke? Karena nilai penyusun B tadi, interpretasi B itu telah menyusun juga interpretasi A ke dalam nilai truth. Oke, gitu. Nah, kita lanjut lagi ke kemungkinan kedua, yaitu interpretasinya itu bernilai false dan interpretasinya itu bernilai truth. Oke, di sini tuh kita menggunakan penyusun baru ya. Kita ini ya, memasukkan nilai-nilai sebelumnya setelah kita dapat tadi itu ke dalam rumus selanjutnya. Oke, ke dalam rumus A ini ya. Di situ kalau kita memasukkannya, di situ nanti ada
apa namanya, hal yang bertentangan dengan nilai yang kita nyatakan ini. Yuk, kenapa bertentangan? Karena jika kita memasukkan nilainya itu kan bersifat truth. Nah, di sini kita perumpamaannya itu di sini interpretasi A-nya itu bernilai false. Nah, tapi setelah kita memasukkan nilainya ke dalam formula tersebut itu bernilai truth. Jadi di situ ada dua hal yang bertentangan ya. Nah, kalau bertentangan begitu berarti formula tersebut itu bersifat absah, tidak absah atau keliru. Di sini saya tulis, jadi pengandaian bahwa P implementasi Q atau Q implementasi R, B implikasi P implementasi Q dan R itu bernilai keliru. Oke, lanjut lagi. Di sini ini latihan 3 ini sebenarnya ada 5. Terus itu modelnya sama-sama saja ya. Diulang-ulang kita coba nomor 2 aja ya, yang gampang-gampang. Oke. Di sini itu ada formula yang berbunyi P dan Q atau negasi R implementasi negasi P dalam kurung P implementasi R tutup kurung dan negasi R. Nah, itu kita diminta untuk mencari nilai kebenarannya lagi. Kita semisalkan lagi membuat nilai dalam formula itu nilai false ya, tidak absah, supaya kita bisa mencari tahu kebenarannya seperti tadi. Ya, di sini kita memberikan nilai, memberikan interpretasi pada formula tadi yang bernilai false ya. Terus kita bagi lagi ya, kita bagi dua lagi nilai yang ada dalam formula itu. Ada A-nya itu bernilai P dan Q atau negasi R, dan B itu isinya negasi dalam kurung P implikasi R dan negasi Q. Nah, formula yang kita bisa tuliskan atau formula baru yang kita bisa tuliskan itu adalah P implementasi B, A implementasi B. Nah, berarti itu A implementasi B-nya itu bernilai false dikarenakan ini nilai pada formula tersebut itu false juga. Jika di sini interpretasi A bernilai A interpretasi B bernilai false, maka A-nya itu harus bernilai truth dan B-nya itu bernilai false. Kenapa? Karena itu penyusun yang bisa membuat atau menyusun formula yang ada di dalam ini menjadi false. Oke. Kita langsung saja cari interpretasi A itu bernilai truth. Oke. Nah, seperti kita tadi tulis, berarti kita memasukkan lagi nilai interpretasi ini ya, interpretasi B itu negasi dalam kurung P implikasi R dan negasi Q bernilai false ya. Kita mencari lagi nilai-nilai penyusun B-nya. Yaitu ini saya sudah tuliskan. Di sini ada interpretasi P sama dengan interpretasi Q sama dengan interpretasi R bernilai false. Nah, di sini
saya samakan saja nilainya semua karena itu bisa menyusun nilai interpretasi B berupa false. Oke, kita coba saja ya kalau kurang meyakinkan. False, false berimplikasi false bernilai truth. Oke, kalau berimplikasi itu false ya, bernilai false ya. False berimplikasi maaf, P berimplikasi R itu bernilai apa tadi saya bilang false, terus false yang ada ini false dinegasikan jadi berubah menjadi truth. Truth dan salah ya. Di sini apakah saya keliru ya? Implikasi itu truth. Coba ya, saya lupa juga. Implikasi itu nilainya berapa ya? Saya juga lupa. Kalau truth false itu harusnya nilainya false ya. Iya ya, nilai false ya. Iya, nilai false. Terus kalau kalau false itu nanti bernilai truth. Oke, iya. Di sini kita menggunakan false astaga. Oke, mohon maaf, saya juga baru belajar juga ya. P berimplikasi R itu kalau false ketemu false itu bernilai truth. Oke. False ketemu false bernilai truth. Nah, truth dinegasikan menjadi false. Nah, di sini tuh false ya. Nah, false dan ini tadi nilai Q-nya itu false tapi dinegasikan menjadi truth. Nah, false dan truth itu bernilai false. Oke. Nah, ini di sini tuh berarti nilainya itu tidak ada pertentangan ya. Tidak ada pertentangan karena sudah benar ya. Ini seharusnya ini bernilai truth. Kalau kita kasih masuk, ini saya salah ya. Coba ya kalau kita kasih masuk nilainya ini, saya lupa ya sebagai penulis itu false dan false bernilai false atau negasi R truth itu bernilai. Nah, ini tidak ada kekeliruan untuk menyusun si A-nya ya. Ini A-nya ini seharusnya bernilai truth. Mungkin seharusnya B ya, saya tulis di sini soalnya di sini itu dalam B
Oh enggak. Iya, salah tulis ini. Ini seharusnya B. Enggak. Maaf. Di sini seharusnya nilai udah benar, ini harusnya A. Terus eh di sini itu harusnya nilainya truth ya. Nah, itu tidak ada yang bertentangan karena sudah sesuai kriteria. Kalau kita memasukkan semua nilai-nilai ini ke dalam formula ini, itu akan bernilai truth ya. Sini bla bla bla. Jika kita memasukkan nilai dari persamaan sebelumnya itu, nah ini benar ya. Ini seharusnya saya tulis A saja, keliru untuk membuktikan. Nah itu nilainya itu bersifat absah karena tidak ada bertentangan ya. Ya gitu aja sih sebenarnya untuk mencari keabsahan dari tanpa menggunakan tabel kebenaran. Ya, di sini ini kita udah lama-lama di sini, kita lanjut saja ke latihan 4 saja ya. Di sini ada XOR ya. Oke, kita lanjut latihan 4. Latihan 4 itu kita ambil satu nomor saja soalnya udah kepanjangan ya. Ini di sini ini diminta untuk mencari apakah dia nilai konsekuensi logis atau kesetaraan. Di sini itu ada formula yang bernilai P aplikasi Q dan aplikasi negasi P. Yaitu pertama kita mencari nilainya dulu, cari nilai P-nya. Setelah kita mendapatkan nilai P-nya, kita mencari juga negasinya, nilai negasinya. Setelah kita mendapatkan nilai negasinya, kita memasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada. Pertama itu P aplikasi Q. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar, salah, benar. Oke, lanjut lagi. Kita memasukkan ke dalam formula kedua yang ada dan negasi R-nya. Benar dan salah, nilai salah dan benar, salah, benar dan salah, benar dan benar. Udah, kita masukkan lagi ke formula terakhir. Gampang aja, kita tinggal masukkan lagi salah, benar, salah, benar. Nah, kita bisa melihat di sini tuh ada dalam formula terakhir itu semua nilainya itu bernilai benar atau truth. Artinya itu kalau pernyataan P aplikasi Q dan Q dan negasi Q negasi P, nah itu nilainya adalah tautologi, benar semua, dan merupakan konsekuensi logis ya. Kalau nilainya benar semua artinya dia itu konsekuensi logis atau tautologi. Ini juga bisa dinamakan modus ponen ya, seperti terakhir kita bahas modus ponen ya. Ya jadi itu aja ya, mungkin sekian dari ini, kita lewatin aja karena kebanyakan. Oke, terima kasih dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf banyak kendala dalam menjelaskan, mungkin ada yang masih belum mengerti, mohon maaf. Saya juga masih belajar, mohon maaf. Mungkin ingin belajar contoh-contoh soal itu, contoh-contoh soal yang lain mungkin bisa cek di video saya sebelumnya, atau ya share aja kalau menurut kalian berkualitas atau bisa menambahkan ilmu. Terus komen kalau kalian merasa ada yang salah terus kalian lebih tahu, mungkin bisa taruh di kolom komentar atau mungkin request apa soal-soal yang ingin kita bahas. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.